Puji dan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas limpah nikmat dan karunia-Nya yang hingga saat ini kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dapat beristiqamah dan memaksimalkan amal ibadah kita di 10 akhir Ramadan ini. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, panjang umur, ya, dimudahkan segala urusan. Setidaknya kita bertabarruk, berharap kepada Allah mengambil berkah dengan majelis ilmu ini, yang Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita dan meridhai kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat dan salam kita ucapkan kepada junjungan alam Nabi yang agung, Rasul yang mulia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah. Mudah-mudahan dengan melazimkan salawat serta salam, mengikuti dan mentauladani akan sunnah-sunnah beliau, insyaallah kelak kita semua mendapatkan syafaatnya. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh Masjid Nur Huda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Huda, tak apalah ditambah nurnya sedikitnya, ya, karena bercahaya, wajah-wajah jamaahnya bercahaya, kena lampu itu. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema pembahasan kita pada subuh kali ini yaitu mengenai keutamaan zakat dan 8 asnaf mustahab. Nah, itu tema kita. Keutamaan zakat dan 8 asnaf mustahab. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di dalam Al-Quran Allah menggandengkan zakat itu dengan salat di setiap ayat. Silahkan Bapak Ibu buka Al-Quran. Setiap ada perintah zakat itu didahului dengan salat. Bermakna amal ibadah zakat ini adalah amal ibadah di level kedua, ya, atau kemuliaan keutamaannya itu di level kedua setelah salat. Jadi kalau kita membahas tentang derajat, ya, keutamaan kemuliaan amal ibadah itu dia punya derajat, punya level. Salat itu nomor 1 pasti, ya, karena dia adalah ummul faraid, ibu sekalian yang fardu. Kalau tidak ada dia itu rusak semuanya amal-amal ibadah itu. Ya, kemarin kita sempat bahas orang puasa nak sholat, nah, ini orang zakat nak sholat, sama juga. Pertanyaannya sah nak puasanya, sah nak zakatnya, sah. Karena kita bahas, ya sah. Tapi apa? Tak sempurna. Ya, tak sempurna. Baik. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 110 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa aqimus salata wa atuz zakah ila akhiril ayat. Allah katakan wa aqimus salat, dirikanlah olehmu akan salat, wa atuz zakah, dan tunaikanlah olehmu akan zakat. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala ini dengan kata perintah yang sangat jelas, dirikanlah zakat setelah mendirikan salat. Kan begitu? Maka para ulama menjelaskan zakat itu dibagi menjadi 2. Ya, ada zakat fitrah, zakat badan. Zakat badan kita ini tentunya setahun sekali kita bayar. Waktu afdal pas mau berangkat sholat Id, itu waktu afdal. Tapi kalau Bapak Ibu kasih pula, ya di waktu itu ke amil, amil entah di mana, ya boleh jadi dah pulang kampung amilnya, ya begitu. Dengar-dengar sore ini mau dibagi, siang nih, oh cepat, mantap. Kalau waktu afdal, waktu mau berangkat sholat Id, diserahkan. Ya, kapan waktu terakhir Pak Ustaz? Ketika sebelum khatib naik ke mimbar. Itu waktu terakhir. Kalau dah naik ke mimbar dia alhamdulillah katanya. Tidak ada lagi.
sedekah jadinya lagi. Zakat itu jadi sedekah mutlak, sedekah biasa. Ya. Terus gimana tuh Pak Ustaz? Sah enggak zakatnya? Enggak sah. Mestilah dia qadha. Di qadha tuh Pak yang model begitu. Anda tahu dia bayar pas orang dah naik berkhutbah. Khatib dah mulai berkhutbah. Tentunya khatib di tempat dia tuh ya, bukan khatib di Makkah sana ya. Bukan khatib yang di Madinah sana, tidak, di tempat dia itu. Kalau khatib sudah naik berkhutbah, sudah habis waktu, tidak ada cerita lagi. Dia bayar di saat itu jadi sedekah biasa-biasa dan mesti dia qadha di hari yang lain itu. Ya, atau di hari itu juga qadha. Ya, niat qadha. Jadi zakat itu ada juga qadha tuh. Bukan sholat aja yang diqadha, bukan puasa ya. Zakat itu mesti diqadha ketika kita bayar tidak sah, qadha. Nah, atau salah kasih orang, dikasihnya ke PRT, PRW atas nama fisabilillah, tidak masuk. Ya, nah, nanti saya jelaskan ya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu jelas ya, maka para ulama menyatakan zakat itu ada dua. Yang pertama zakat fitrah, zakat badan. Ya. Nama lain dari zakat fitrah itu adalah zakat badan. Yang kedua zakat mal, zakat harta. Dan zakat mal itu furu'nya banyak. Zakat mal itu cabangannya banyak. Ya, nah, itu nanti dibahaslah. Ya. Di bidangnya nanti, mau bidang ilmunya fikih bab zakat. Nah, itu dia. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi di dalam Al-Qur'an, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Khudz, Allah perintah ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, ambillah." Khudz artinya ambillah. Min amwalihim shadaqatan, sebahagian dari harta orang-orang yang berlebih, orang-orang yang kaya itu, ya, shadaqatan sebagai sedekah, yakni zakat, ya, sebagai zakat. Tutahhiruhum, karena dengan bersedekah itu akan mensucikan harta mereka, wa tuzakkihim biha, dan akan membersihkan jiwa-jiwa mereka. Jadi zakatnya Bapak Ibu membersihkan jiwa, ya, menyelamatkan harta kita. Jadi dengan zakat itulah sebenarnya Bapak Ibu amal ibadah yang satu-satunya bisa membersihkan kita dari segala dosa, terutamanya kekurangan di dalam beramal ibadah puasa ini. Itu yang menyempurnakan zakat. Hadisnya jelas juga pada riwayat yang lain itu. Jadi kekurangan Bapak Ibu selama Ramadan itu disempurnakan oleh zakat Bapak Ibu. Ada hadisnya itu. Ya. Dan kata Rasulullah sebagai makanan untuk orang-orang susah, ya. Sebagai hadiah untuk orang-orang fakir miskin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa tuzakkihim biha, maksudnya di sini, dan zakat itu juga sebenarnya dapat membersihkan hati juga. Jadi bukan yang dosa-dosa saja, bukan kekurangan di waktu kita berpuasa saja, bahkan hati juga bersih dibuatnya. Hati yang batin, yang di dalam itu juga bisa bersih dengan zakat. Kan luar biasa amal ibadah zakat di Bapak Ibu, yang membersihkan yang zahir dan yang batin. Baik. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hassinu amwalakum bis sadaqah." Kalian jagalah harta-harta kalian itu dengan membayar zakat kalian. Sedekah di situ maksudnya zakat. Karena perlu saya sampaikan bahwasanya sedekah itu ada dua, ya. Sedekah yang wajib dan sedekah yang sunnah. Maka di Quran pun dia menyebutkan zakat itu dengan kata sedekah juga. Innamas shadaqatu lil fuqara. Allah tidak bilang innamas zakatu lil fuqara, tidak. Allah sebutkan innamas shadaqah. Ya. Jadi ulama menjelaskan sedekah itu ada dua. Ada sedekah yang wajib, ada sedekah yang sunnah. Nah, sedekah yang wajib itu ya zakat. Sedekah sunnah ya sedekah yang mutlak, sedekah yang biasa kita berikan itu, ya itu sunnah. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah katakan apa tadi? Hassinu amwalakum bis shadaqah atau bis zakat. Jagalah harta-harta kalian itu dengan membayar zakatnya. Nah, ini jelas di sini bahwasanya yang bisa menyelamatkan harta kita itu dari kebinasaan, ya, itu cuma zakat.
sedekah. Ibu yang dimuliakan Allah. Jangan kita merasa aman ketika uang kita, emas kita ya, tersimpan di bank, ya. Surat-surat aset semuanya di bank, kemudian kita merasa aman, ya. Atau di bagasi besi yang kokoh, kemudian kita merasa aman. Tidak, ya. Karena yang betul-betul dapat menjaga harta itu dari kebinasaannya, yakni zakat. Maka Rasulullah katakan, hasibu, jaga harta kalian dengan membayarkan zakatnya. Wadawu amradakum bisadaqah, dan berobatlah kalian atau obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan zakat juga, dengan sedekah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Wah, ini sedikit di antara kita yang mengamalkannya, sedikit. Boleh dihitung orangnya ini. 1 dalam 1000 orang, 1 orang barangkali yang percaya dengan ini, yang yakin dengan ini. Berobat dengan sedekah. Ada Bapak Ibu percaya itu? Ya, berobat dengan sedekah. Berobatlah atau obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian bisadaqah, kata Nabi, dengan sedekah. Kalau ada bolak-balik ke Kuala Lumpur, Singapura, habis puluhan juta, ratusan juta, ya, terjual toko, sawah, ya, rumah petak, tapi tidak juga sehat-sehat. Nah, buatlah kenduri, ya, buat jamuan makanan, undang fakir miskin, ya, fuqara, du'afa, janda-janda tua, janda-janda muda, tua-tua aja, ya. Undang dia makan bersama, ya. Kemudian sampaikan kepadanya, doakan saya, hajat saya seperti ini. Insya Allah, Bapak Ibu, coba cara itu sekali, Bapak Ibu. Coba cara itu, ya. Buat hajatan, undang fakir fuqara, du'afa, ya, janda-janda tua, kemudian minta doa dengan mereka. Saya punya hajat, mudah-mudahan Allah angkat penyakit saya. Nanti didoakan oleh mereka. Insyaallah, ya, insyaallah. Itu dia hadis Nabi SAW. Coba Bapak Ibu, ya, dicoba, dites. Ya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Wastaqbilu anwajal bala, dan hadapilah segala macam bentuk bala itu, kata Rasulullah SAW, berdoa, dengan doa, ya. Wat tadarrub, dan tak pernah berputus asa di dalam berdoa itu. Jadi cara menghadapi bala ujian ini adalah doa, bukan dengan keluh kesah, ya, bukan dengan buat status komentar di mana-mana, bukan dengan mengadu ke sesiapa, ya, tetapi menghadapinya dengan doa dan sabar di dalam berdoa. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah SAW menjelaskan lagi di dalam hadis yang lain, ma halaka malun fi barrin wal bahr, tidaklah celaka harta kekayaan yang ada di bumi atau di daratan ini dan yang ada di lautan, illa biman izzaka, kecuali dengan sebab tak membayarkan zakatnya. Wah, itu jelas. Rasulullah katakan apa tadi? Ma halaka malun fi barrin wa bahr, tidaklah celaka di situ maksudnya tidaklah akan tenggelam, ya, terbakar, dicopet, ya, bangkrut, ya, tidak akan terjadi, kata Rasulullah, illa biman izzakah, kecuali orang itu nak bayar zakat, kata Rasulullah. Wah, jelas banget, Bu. Ya, itu kebinasan harta. Itu jelas tuh. Cuman ini untuk peringatan bagi diri kita masing-masing. Ya, jangan pula nanti tetangga itu toko emasnya terbakar, datang pula kita. Kemarin saya dengar kajiannya di Masjid Al-Huda, ya. Nah, berarti kau ini tidak bayar zakat ini. Ya. Nah, ini ada juga orang yang mengaji model begini, Pak. Ngaji salah tujuan. Hadis itu untuk peringatan bagi diri kita masing-masing, bukan untuk ngatain orang, ya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian selanjutnya di dalam sebuah riwayat hadis yang lain lagi tentang keutamaan zakat ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yakni akan membukakan segala macam kebaikan, termasuklah keberkahan daripada umur, keberkahan harta, ya, itu semuanya akan terbuka jalan-jalan kebaikan itu ketika seseorang itu membayarkan zakat hartanya.
mengeluarkan hak daripada hartanya. Karena sesungguhnya Bapak Ibu, di dalam harta kepemilikan kita ini pada hakikatnya tidak semuanya milik kita. Ya, ada milik orang lain di situ. Maka tunaikan haknya, ya, sampaikan, salurkan hak itu kepada yang mustahak. Maka kita akan membahas selanjutnya tentang sesiapa saja asnaf, ya, kelompok-kelompok yang mustahak, yang berhak. Ya. Jadi Bapak Ibu kalau salah salur, salah alokasi, ya, nah ini bahaya. Kalau salah mengakibatkan tidak sahnya zakat. Orang yang tak layak kita kasih, kemudian kita kasih, tidak sah zakat. Orang yang tak mustahak kita kasih. Ya. Di sini simpel aja sebenarnya Bapak Ibu. Orang yang membayar zakat itu tidak berhak menerima zakat. Itu aja. Paham Bapak Ibu sampai di sini? Orang yang berhak, orang yang sudah wajib membayar zakat, ya mampu membayar zakat, itu tidak berhak menerima zakat. Paham sampai di sini? Nah itu. Jadi yang mustahak itu orang yang tak mampu membayar zakat, maka dia adalah orang yang menerima. Jadi kalau tak mampu berarti dia orang menerima, orang mustahak itu. Kalau dia mampu berarti dia bukan orang yang mustahak. Ya, kami kadang-kadang di sini Ustaz yang udah bayar zakat itu dapat lagi Pak Ustaz. Nah, itu tidak boleh juga sebenarnya Bapak Ibu. Hati-hati. Ya, maka kita pahami pada pertemuan subuh kali ini kita kaji definisi yang mustahak itu seperti apa. Definisi yang mustahak itu seperti apa. Baik, 8 asnaf semuanya Allah katakan di dalam Al-Quran. Surah Taubah ayat 60. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillahi wa binis sabil faridatan minallah wallahu 'alimun hakim. Di Taubah 20. Allah menjelaskan innamas shadaqatu lil fuqara. Sesungguhnya sedekah itu kata Allah, maksudnya ya zakat itu, ya. Sesungguhnya zakat itu lil fuqara adalah hak milik orang fakir. Lil alam ada di situ lam, Bapak Ibu tengok Taubah 60, ya, Taubah ayat 60. Lil fuqara, lam itu lil artinya litamlik, menyatakan hak kepemilikan. Jadi zakat itu atau sedekah yang wajib itu hak milik si fuqara, orang fakir. Ini yang utama, yang pertama. Siapa dia? Fuqara. Siapa fuqara itu? Orang, kata ulama ya, ini definisinya ya, man la maskanalah, orang yang tak ada tempat tinggal. Man la kasbala, dan orang yang tak berpenghasilan. Tak ada tempat tinggal, tak berpenghasilan. Ya, ini Bapak Ibu. Kalau dia berpenghasilan tapi tak ada tempat tinggal Pak Ustaz, nah ini dikategorikan seperti apa ini? Yang seperti ini miskin, Bapak Ibu. Yang ini miskin. Nah memang fuqara ini payah nyarinya Bapak Ibu. Nah, nggak ada tempat tinggal, nggak ada penghasilan. Nah, dan Bapak Ibu. Nah, ini payah. Yang pertama ini memang payah. Ada di Masjid Al-Huda ini. Nah, di wilayah Masjid Al-Huda ini nggak ada. Mana-mana ada payah nyarinya tuh Bapak Ibu. Ya, baik. Jadi yang Bapak Ibu tengok, maaf ya, yang di simpang-simpang di jalan itu, ya, maaf yang tidur-tidur di bawah kolong jembatan itu belum dikategorikan fakir, ya. Nah, kenapa? Karena dia berusaha mencari dia mencari itu, minta-minta itu mencari itu. Kadang penghasilan besar pula daripada Bapak Ibu itu, iya Pak, ya. Itu yang silver itu Innovanya parkir di tepi-tepi hutan, jalan ke simpang. Ada kemarin tuh yang ketahuan itu. Tapi tidak semua, ya. Nah, ini peringatan aja. Kita bukan menyindir apa enggak, peringatan aja. Jangan sampai salah kasih nanti, ya. Jangan Bapak sampai salah kasih zakat tuh, tidak sah ya. Ya, perhatikan betul-betul, pastikan betul-betul masuk kategori enggak, masuk definisi enggak dia. Nah, itu. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, fuqara. Jadi siapa tadi?
orang yang tidak ada tempat tinggal, orang yang tak berpenghasilan, itu fuqara. Ya. Kemudian wal masakin, para miskin. Seperti apa definisi miskin? Miskin kata ulama, orang yang ada tempat tinggal, ada pekerjaan, tetapi pekerjaan atau penghasilannya itu tidak mencukupi hajat kebutuhannya untuk anak istrinya di dalam sehari makan minumnya itu, tak mencukupi. Ini namanya apa? Miskin. Itu kategori miskin. Tapi ada catatan lagi, saldonya nol. Nah, ini penghasilan memang tidak cukup nih, ya, tapi saldonya. Nah, ini tidak dikategorikan miskin. Saldo kosong dia, Pak. Dan penghasilannya itu memang tidak mencukupi. Dia butuh 100.000 tapi dia dapat 80.000, 85.000, 90.000. Nah, seperti itu. Itu namanya miskin. Saldo tidak ada nih, ya. Saldo rekening nol, ya. Baik. Itu termasuk kategori apa? Miskin. Nah, miskin kayak gini ada enggak, Pak? Nah, musnaf kedua ini ada enggak? Ada, banyak nih, Pak. Nah, ini banyak nih, tapi itu saya bilang ya, saldo rekening nol. Ya. Nah, itu ingat tuh, Pak. Jangan kecoh, Pak. Ya. Nah, tahu banyak simpanannya. Memang disimpan tuh enggak mau diganggu ya. Nah, itu lain pula tuh bakhilnya tuh. Bakhil untuk diri sendiri ini lebih parah, Pak, daripada bakhil kepada orang lain. Ada orang seperti itu, Bu, tabiatnya. Ya. Yang disimpan tuh enggak mau diganggunya, Bu. Nah, ini nanti untuk hari tua aku nanti. Makan minum Pak ya. Nah, itu disimpannya. Itu bakhil pada diri sendiri. Itu lebih parah daripada bakhil kepada orang lain. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu saya bilang tadi, pendapatan tak mencukupi tetapi saldo rekening nol. Nah, itu. Baik. Itu miskin. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit saya ingin tambahkan. Ya, ini tambahannya. Ketika Imam Al-Ghazali menjelaskan tentang sesiapa saja yang diutamakan dan yang dilebihkan ketika memberi zakat ini. Kata Imam Al-Ghazali, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, utamakanlah miskin. Ini kita cari yang miskin ya, kan miskin yang adanya. Ataupun ada Bapak Ibu ketemu si fakir tadi, fakir itu, maka utamakan di antara mereka itu yang soleh-solehah. Oh, ini Imam Al-Ghazali, Bapak Ibu, bijak. Ya, itu yang bijak sebenarnya, Bapak. Utamakan yang soleh-solehah. Taat kepada Allah, lebihkan bahagiannya, ya, istimewakan dia. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi ketika Bapak Ibu memberikan sedekah lah ya, kalau zakat itu sudah diatur sama amil kan. Ketika Bapak Ibu bersedekah, ya, pastikan dia miskin tapi taat kepada Allah. Tidak sia-sia sedekah Bapak Ibu, ya, tidak sia-sia. Ya, jadi jariah gitu. Jadi pahala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi antara orang yang sholatnya seminggu sekali, ya, sholatnya Jumat aja, ya, dengan orang yang tak sholat sama sekali, nah, itu tentunya diutamakan yang sholat seminggu sekali tadi di hari Jumat. Nah, lebih kan sedikit tuh dia. Ya, seharusnya 5 waktu kan Pak Ustaz ya. Kan lumayan dia tuh 1 waktu tuh. Ya kan? Kan lumayan itu, udah mending itu. Nah, yang itu diutamakan kata Imam Ghazali daripada yang tidak sholat sama sekali. Nah, kemudian lagi di bawah dari itu lagi Bapak Ibu, yang satu ini tidak sholat, ya, tapi tidak maksiat. Paham Bapak Ibu? Dia tidak sholat tapi tidak maksiat. Tidak ada buat maksiat ya, tidak sholat. Yang seperti ini diutamakan juga daripada orang yang tidak sholat kemudian buat maksiat. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, lihat Imam Ghazali itu mantap Bapak Ibu, bijaknya luar biasa. Seperti itu. Kalau udah sama-sama sholat 5 waktu Pak Ustaz, nah lihat siapa yang rajin duduk di pengajian. Kata Imam Ghazali Bapak Ibu. Udah sama-sama sholat ya 5 waktu nih. Nah, lihat diantaranya siapa yang rajin duduk di pengajian, yang miskin, yang fuqara tadi. Lihat. Oh, itu rajin ke Pak Ustaz. Nah, lebih kan untuk dia. Begitu kebijakan Imam Al-Ghazali rahimahullah taala. Ya, kalau kita bahas Quran itu tidak ada Quran membahas itu Bapak Ibu. Quran cuma membahas wal masakin, para miskin. Itu dia. Tapi Imam Al-Ghazali menjabarkan lebih luas lagi maknanya.
agar kita paham miskin yang seperti apa. Kemudian miskin, dia sudah sama-sama sholat 5 waktu Bapak Ibu, sudah sama-sama rajin datang majelis ilmu. Dari segi mana lagi kita pandang? Siapa di antara orang-orang ini yang tidak suka meminjam-minjam, mengadukan kesusahannya, ya suka menyebut-nyebut kesulitannya. Itu karena karakter miskin yang sebenarnya Allah sampaikan di dalam Al-Quran, la yas'alunan nasa ilhafa, yakni orang-orang yang tidak meminta-minta, tidak menyebut-nyebut kesulitan kehidupannya itu. Nah, aku ini susahnya, tolonglah aku duit zakatnya. Yang kayak gini nih, ini yang mengadu. Miskin yang sebenarnya itu Bapak Ibu dalam Al-Quran disebutkan karakternya, yakni yang tidak mengadu-ngadu, bahkan tidak mau meminjam-minjam. Lihat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang seperti ini yang diutamakan pula. Tapi ini memang payah, Pak. Ya, sulit juga ini nyari yang kayak gini, miskin tapi tidak mau keluh kesah, tidak mau ngadu-ngadu kesusahannya ke orang. Payah nyari miskin yang seperti itu. Kebanyakan miskin ya tentunya dia menyebutkan itu, ya. Tapi memang Quran itu luar biasa, Pak. Ya, Quran mengatakan orang-orang miskin itu ya orang-orang yang tidak menyebutkan kesulitannya, kesusahannya kepada sesiapa. Jadi kalau ada yang kayak gini Bapak Ibu utamakan dia, yang utamakan dia. Baik, itu miskin, ya. Asnaf yang kedua itu. Asnaf yang ketiga Allah katakan wal amilina 'alaiha, dan orang-orang yang bertugas bekerja sebagai amil zakat. Ini jadi asnaf yang ketiga, dalam artian dia dapat bahagian dari harta zakat. Dia dapat bahagian dari pemberian zakat. Dapat tuh amil yang ketiga, tapi ada ketentuan sekian persen, jangan lebih dari sekian persen. Jangan pula dia lebih banyak daripada fakir fuqara tuh, ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, amil yang sebenar amil, definisi amil. Di definisi amil apa dia? Dikatakan oleh para ulama al-fuqaha ahli fikih, amil itu adalah orang yang dilatih oleh imam. Imam di sini maksudnya bukan imam sholat. Ya, imam sholat tidak ada ranah di situ. Ya, orang yang dilatih oleh imam. Imam ini pemerintahan. Ya, pemerintahan yang sah, yang resmi. Jadi amil yang sebenar amil mengikut definisinya, yakni orang